Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan ekonomi Indonesia aman. Namun Purbaya telah bersiap bila harga minyak tembus 100 US dollar per barel. Dan berikut pernyataan lengkap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM. Kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Kalau harga minyak 92 dolar selama setahun rata-rata, itu kan APBN kan setahun, maka defisitnya menjadi 3,6% tadi. Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa dengan yang lain kan? Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG. Pemirsa, rupiah melemah mencapai 17.000 per dolar Amerika. Menteri Keuangan menyalahkan para ekonom yang pesimis terhadap kondisi perekonomian di Indonesia yang nyatanya masih dalam kondisi aman jauh dari krisis. Diduga terdampak perang di Timur Tengah, IHSG dan rupiah jatuh. Rupiah dibuka 17.017 per dolar Amerika Serikat, turun 90 poin dari penutupan Jumat pekan lalu. IHSG juga melemah ke level 7.374, turun hampir 5%. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, anjloknya IHSG dan nilai tukar rupiah dipicu oleh narasi pesimistis yang berkembang di kalangan pelaku pasar mengenai prospek ekonomi Indonesia yang dituding menuju kondisi krisis. Padahal menurut Purbaya, perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik dengan fundamental yang cukup solid. Yang jelas kita monitor dari waktu ke waktu dan saya nggak akan terlambat mengambil keputusan kalau diperlukan. Tapi Pak, rupiah udah tembus 17.000 Pak, rupiah 17.000 sama IHSG anjlok Pak. Sama IHSG anjlok Pak. Rupiah 17.000, IHSG anjlok karena sebagian teman-teman ekonom bilang katanya kita sudah resesi, menuju 998 lagi, yang gitulah. Daya beli sudah hancur. Tidak seperti itu. Ekonomi sedang ekspansi, daya beli kita jaga mati-matian, dan boro-boro krisis, boro-boro bahasa Indonesia. Jangankan krisis, resesi aja belum, melambatnya aja belum, kita masih ekspansi, masih akselerasi. Itu yang kita jaga terus dalam beberapa minggu ke depan. Di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah, Purbaya juga menambahkan Indonesia masih jauh dari krisis. Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi tetap tumbuh. 3 komplotan penipuan dan penggelapan sepeda motor berhasil diringkus polisi di Bangkalan, Jawa Timur. 2 pelaku yang merupakan pasangan suami istri digerebek di sebuah kamar hotel di Surabaya. Sejumlah personel tim Macan Unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek pelaku penipuan di sebuah kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur. Kedua pelaku yang merupakan pasangan suami istri ini kabur dari rumahnya dan bersembunyi di hotel karena dicari para korbannya. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian meringkus 1 pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah barang hasil penipuan. Penangkapan para pelaku ini berawal dari laporan sejumlah warga yang mengaku jadi korban penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor oleh pasutri tersebut. Modusnya, pelaku wanita meminjam sepeda motor, lalu diserahkan pada suaminya yang selanjutnya digadaikan atau digelapkan kepada penadah. Sedikitnya ada 10 orang yang menjadi korban, mayoritas adalah teman atau kerabat dekat pelaku. Tersangka istri meminjam sepeda motor milik korban, selanjutnya suaminya inisial AS yang menggadaikan kepada penadah, yang mana TKP-nya ini ada 10 atau ada 10 korban. Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi, polisi hanya bisa menemukan 2 barang bukti sepeda motor, sementara 8 sisanya masih dalam proses pencarian. Para pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kita
Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas kembali digelar di Pengadilan Jakarta Selatan. Dengan agenda penyampaian kesimpulan dari pemohon dan juga termohon, sidang berjalan lancar. Sidang pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas kembali digelar hari ini di Pengadilan Jakarta Selatan. Yakut terlihat tiba di lokasi persidangan bersama tim kuasa hukumnya dan fokus mengikuti jalannya proses pra-peradilan. Persidangan berlangsung lancar dengan agenda penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak, baik pemohon maupun termohon memaparkan poin-poin akhir sebelum majelis hakim mengambil keputusan. Sidang yang berjalan lancar ini membuat Yakut puas dan berharap proses hukum dapat berjalan secara objektif. Hari ini saya menghadiri proses pra-peradilan yang sudah pada agenda pengambilan kesimpulan gitu ya. Saya sebagai warga negara yang sedang mencari keadilan hukum, saya harus sampaikan terus terang bahwa saya merasa lega sekali karena sejauh ini proses pra-peradilan ini berjalan secara terbuka, adil, objektif. Semua pihak baik pemohon maupun yang termohon mendapatkan waktu, ruang yang adil dan seluas-luasnya. Saya meyakini dengan peradilan yang sangat objektif, yang saya yakini berjalan dengan adil ini, ya, kebenaran akan menemukan jalannya dimanapun dan kapanpun. Majelis Hakim menjadwalkan pembacaan putusan untuk sidang pra-peradilan Yakut akan dilaksanakan pada 11 Maret 2026 mendatang. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi laptop Chromebook yang jerat ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar dengan agenda mendengar keterangan saksi dari jaksa. Pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, jaksa menghadirkan 8 saksi di persidangan. Setelah mendengarkan penjelasan para saksi, Nadiem menyimpulkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP membuat perhitungan dengan unsur yang angkanya diasumsikan sendiri. Nadiem menilai BPKP terhadap harga wajar laptop Chromebook di angka 4,3 juta rupiah merupakan hitungan yang janggal. Dari harga produksi Bapak yang 4,3 juta, bahwa harga wajar yang ditentukan BPKP yaitu harga di 4,3 juta itu harga yang sangat tidak wajar, dan semua prinsipal hari ini dan juga hari ini dan yang menarik sekali, hari ini pertama kali saya kaget karena saya baru menyadari. Dari dulu saya bingung, ini gimana BPKP mendapatkan angka 4,3 juta? Karena semua saksi, termasuk 2 orang di tim teknis di 2020 dan termasuk LKPP menyebut harga yang mereka temukan di pasar itu antara 5 sampai dengan 7 juta. Semuanya cocok dan konsisten. Makanya saya bingung, dari mana ini audit BPKP kerugian negara bisa 4,3 juta? Hari ini baru mulai jelas bahwa audit kerugian ini bukan mengacu kepada harga real. Ternyata angka 4,3 juta itu berdasarkan asumsinya BPKP sendiri terhadap apa yang menurut mereka sepatutnya didapatkan margin di setiap rantai supply chain. Pemirsa, Israel menyerang kamp pengungsi Palestina di Sidon, Lebanon. Akibatnya kerusakan berat terjadi di wilayah tersebut. Serangan Israel menghantam kamp pengungsi Palestina Ein al-Hilweh di Sidon, Lebanon Selatan. Sebuah bangunan tempat tinggal hancur dan jalanan dipenuhi puing-puing. Kehancuran berat terlihat di titik ini dengan mobil-mobil rusak dan gedung-gedung yang lebur nyaris dengan tanah. Pusat Berita Nasional melaporkan bahwa tentara Israel melakukan 2 serangan udara di kamp Ein al-Hilweh di Sidon. IDF telah mengumumkan gelombang serangan baru di seluruh Lebanon. Atas serangan ini, 394 orang telah tewas dan 1.130 orang terluka. Pemirsa, Hotel Ramada di Beirut, Lebanon menjadi sasaran serangan Israel. 4 orang tewas dan 10 lainnya terluka. Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF mengkonfirmasi serangan mereka ke Hotel Ramada.
Warga Beirut, Lebanon dikejutkan dengan serangan ke Hotel Ramada di kawasan Rausi. Kamar di lantai 4 hotel di jantung kota Beirut ini hancur. Setidaknya 4 orang dilaporkan tewas akibat serangan Israel dan melukai 10 orang lainnya. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan komandan-komandan kunci di pasukan Quds, sayap Korps Garda Revolusi Islam Iran di luar negeri. Juru bicara pasukan pertahanan Israel IDF mengkonfirmasi bahwa militer Israel telah menyerang sebuah kamar hotel. Israel mengklaim telah menewaskan 5 komandan Garda Revolusi Iran. אנחנו תוקפים את חיזבאללה ולא עוצרים לרגע. בתחילת השבוע הזהרנו את אנשי משמרות המהפכה האיראנים, עזבו את לבנון ולא נתקוף אתכם. הלילה תקפנו אותם. כוחות חיל הים תקפו באופן ממוקד בלב ביירות 5 מפקדים מרכזיים בגיס לבנון ופלסטין של משמרות המהפכה האיראניות. IDF menuduh para komandan merencanakan serangan teror terhadap Israel dan warga sipilnya. Berdasarkan data per hari Sabtu, otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai 1.023 lainnya. Kita update kondisi dari ketegangan Timur Tengah, pemirsa. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman serangan drone kamikaze yang diluncurkan untuk menghancurkan target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Sejumlah drone Shahed 136 Iran lepas landas dari lokasi yang dirahasiakan. Angkatan Darat Republik Islam Iran telah berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan sejumlah wilayah Israel. Serangan ribuan drone berbiaya murah ini telah merepotkan pihak Amerika Serikat dan juga Zionis Israel. Sementara itu, Korps Garda Revolusi